sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu kesalahan yang paling besar yang biasa kita buat, yaitu kita, misalnya orang korupsi karena dia pikir orang tidak tahu. Ya, itulah prinsip firman Tuhan yang nanti kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini, singkapkan rahasia keajaiban firman Tuhan kepada semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 2 ayat 12 dan 15. Keluaran pasal 2 ayat 12 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Amin. Saudara sekalian, ini bukan lucu saudara sekalian, tapi menyedihkan. Ketika Musa mau bertindak menolong umatnya, dia tahu bahwa dia bukan orang Mesir, tapi dia orang Israel. Dia melihat umat Tuhan yang dijajah waktu itu, kerja paksa
pada waktu itu, budak pada waktu itu, maka kemudian Musa melihat mereka bertengkar dengan orang Israel. Dan kemudian dia bunuh orang Mesir itu dan sembunyikan di dalam pasir. Ya. Sudah perhatikan baik-baik? Sudah dengar firman Tuhan ini? Apa kesalahannya dia? Ia menoleh ke sana sini. Ketika lihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikanlah mayatnya dalam pasir. Itu yang saya katakan tadi. Orang korupsi dengan begitu berani, saudara sekalian, karena dia berpikir tidak ada orang yang tahu. Nah, kemudian kita mendengar saksi di pengadilan misalnya. Anak buahnya yang dia suruh bawa dulu uang, ya, miliaran-miliaran, dia kasih uang cash. Karena dia tidak berani kasih uang lewat bank misalnya. Takut ketahuan, ya, oleh otoritas jasa keuangan, ya. Tetapi saudara sekalian, ini yang paling mengerikan. Sesudah di pengadilan kita melihat begitu banyak saksi yang memberatkan dia. Pesan firman Tuhan untuk kita sekalian ialah, ketika kita berencana untuk berbuat dosa, apakah dosa persinahan, dosa korupsi, dosa apapun juga namanya, mari jangan cuma lihat kiri, kanan, depan, belakang, tapi lihat ke atas. Kalau sudah lihat ke atas, sudah akan tidak jadi berbuat dosa. Mengapa? Di atas sana ada Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Mari kita melihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 139. Ya. Ini ayat ini tolong dihafal untuk semua anak-anak Tuhan terutama, supaya kita mengerti apa maksud firman Tuhan. Ayat 1, Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Saudara pemirsa, ingat firman Tuhan ini baik-baik. Jangan kita terjebak seperti Musa. Ya. Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada tindakan Musa itu? Ya. Karena Tuhan tidak mau melakukan kebenarannya dengan melanggar firman-Nya. Firman Tuhan nanti silakan baca dalam Keluaran 20. Memang waktu itu belum diberikan kepada Musa, tetapi itu sudah ada dalam hati nurani Musa. Jadi saudara sekalian, sangat menyedihkan ketika kita mau melakukan firman Tuhan, itu kemudian kita melanggar firman Tuhan. Misalnya, kita mau tolong orang lain. Ada kita melihat orang lain kekurangan. Kita mau tolong dia, kita mencuri. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian. Jangan buat itu dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita bertemu dengan Tuhan yang melihat kita. Melihat pikiran kita, melihat pikiran saya juga sekarang. Apakah pikiran saya benar atau tidak? Melihat hati saya sekarang terbuka di hadapan Tuhan, kata firman Tuhan. Engkau tahu kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau tahu kalau aku berjalan atau berbaring. Tidak ada kesempatan di mana kita bisa tersembunyi dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari pandang ke atas, baru kita kemudian melakukan sebuah tindakan, sehingga kita tidak terjebak ke dalam dosa. Ayat yang ke-15, mari kita lihat. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk Musa, ya, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Tuhan dan tiba di tanah Midian, lalu duduk di tepi sebuah sumur. Rupanya tempat dia melarikan diri itu adalah imam di Midian yang namanya Yitro. Dan di sana dia hidup
sampai punya 2 anak, saudara sekalian. Dia kemudian di sana selama 40 tahun. Sampai semua pikiran-pikiran yang tidak betul itu dikikis habis. Dan kita melihat Musa yang seorang jenderal Mesir, sebenarnya dia juga diprogram untuk menjadi Firaun di Mesir, karena dia anak angkat dari putri Firaun. Saudara sekalian, mari kita melihat dia kemudian selalu seumur hidup pegang tongkat. Ya, mengapa bukan pegang tombak? Tidak, saudara sekalian. Tuhan sudah mengajar dia selama 40 tahun menjadi orang yang selalu memandang ke atas dan tahu diri bahwa saya bukan jenderal, tetapi saya adalah gembala kambing domba, dan itu pun bukan dia punya, kata Alkitab. Kambing domba Yitro mertuanya. Oleh sebab itu hari ini pesan Tuhan kepada kita, tolonglah kita ketika mau bertindak, mau berbuat sesuatu, pandang ke atas. Pandang ke atas dan percaya bahwa hidup kita, saudara sekalian, selalu diawasi oleh Tuhan. Tetapi satu segi yang lain, saudara sekalian, jangan juga pernah lupa bahwa kalau kita yakin kita diawasi oleh Tuhan, hidup kita tenang. Karena kita tahu seberapa banyak pun musuh kita, kita di bawah perlindungan oleh kuasa darah Yesus. Sebentar, silakan baca dari Wahyu pasal 12 ayat 11. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Lindungi kami supaya kami terus memandang ke atas dan tahu bahwa dari sana ada Tuhan mengawasi hidup kami. Tetapi sebaliknya juga kami bersyukur karena kami aman dalam tangan Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.